Kebenaran iman. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Renungan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 12 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak dibangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya berani menghadapi resiko kematian sekalipun demi cinta saya kepada Kristus. Mungkin inilah yang dikatakan oleh Santo Cornelius dan Santo Cyprianus yang kita peringati hari ini. Mereka hidup di abad ketiga. Santo Cornelius adalah Paus Gereja Katolik ke-21 dan Santo Cyprianus adalah seorang uskup di Kartago dekat Tunisia sekarang. Mereka mempertahankan imannya kepada Kristus meski harus menghadapi kematian dengan cara yang sangat keji. Pada waktu itu, yang memerintah negara Roma adalah Kaisar Decius, dilanjutkan oleh Kaisar Valerianus yang kafir. Gereja mengalami penganiayaan hingga terpecah-pecah. Banyak sekali orang-orang Kristen yang disuruh menyembah dewa-dewi dan menyangkal imannya. Jika mereka tidak mau, maka mereka dibunuh. Kedua santo ini sungguh berani mempertaruhkan nyawa demi imannya. Iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Santo Paulus juga menulis,
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Bagaimana dengan kita? Sering kita hanya mementingkan hidup saat ini saja. Yang penting saya sukses, keluarga dan orang-orang terdekat saya aman. Hidup hanya sekali, demikian kata orang. Namun, kita juga pernah mendengar orang-orang yang rela mempertahankan imannya kepada Kristus meski harus menghadapi ketidaknyamanan, bahaya keamanan, kedudukan dicopot, dikucilkan, dan bahkan kemiskinan. Tahun 2016, seorang sahabat saya mempertahankan kekatolikannya hingga akhir hidup, meski dikafirkan oleh keluarganya. Saat diadakan misa requiem, seorang tokoh yang hadir berkata, "Dia telah meninggal sebagai seorang yang bermartabat." Meski tidak meninggalkan harta, namun dia telah meninggalkan kebaikan dan keberanian untuk menjadi pengikut Kristus yang setia bagi cukup banyak orang di Semarang. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dalam memperjuangkan iman kami dalam keadaan apapun. Santo Paulus, terima kasih atas pengajaran yang diberikan kepada kami dalam bacaan hari ini. Santo Cornelius dan Santo Siprianus, doakanlah kami agar mempunyai keberanian sepertimu. Amin.